Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Popo di Dreamland. Hari ini saya akan memandu Anda ke sebuah film drama thriller Amerika yang berjudul Prisoners. Film ini bercerita mengenai dua orang ayah yang berusaha mencari dua putri kecilnya yang secara misterius menghilang di malam Paskah. Jadi langsung kita saksikan. Ini dia, Prisoners. Di sebuah undangan jamuan malam Paskah oleh keluarga Frank Birch, Keller Dover mendatangi undangan tetangganya itu bersama istrinya, Grace, dan kedua anaknya, Ralph dan Anna. Tapi belum lama mereka sampai, Anna sudah mengajak Joy, anak keluarga Birch, untuk bermain di luar rumah mereka. Ralph pun mengikuti kemana adiknya bermain, termasuk saat anak-anak itu coba memasuki mobil karavan seseorang yang ada di pinggir jalan. Ia pun segera menggendong adiknya dan mengajaknya pergi bermain di tempat lain, saat ia dengar ada suara siulan dari dalam mobil karavan itu yang mungkin menunjukkan ketidaksukaan si pemilik mobil pada kehadiran mereka. Anak-anak itu lalu kembali bermain di dalam rumah, meskipun mereka kembali tak betah dan ingin bermain di luar lagi. Anna lalu meminta izin orang tuanya untuk mengajak Joy ke rumahnya, sementara orang tuanya masih menghabiskan minuman mereka dan menikmati kebersamaan mereka di rumah keluarga Joy. Tapi anehnya, Anna dan Joy tak segera kembali, bahkan sampai efek mabuk dari minuman mereka itu menghilang. Keller pun segera pergi ke rumahnya, tempat tujuan terakhir anak-anak itu saat mereka pamit. Tapi mereka juga tak ada di sana, sehingga Ralph mengajak ayahnya menghampiri mobil karavan yang tadi sempat dijadikan tempat bermain anak-anak itu. Namun mobil itu juga menghilang, sehingga menimbulkan kecurigaan mereka bahwa mungkin mobil itulah yang sudah menculik Anna dan Joy. Mereka segera menelpon polisi, yang kemudian direspon langsung oleh detektif Logie, investigator senior di kota itu. Hebatnya, ia segera menemukan mobil karavan yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Ralph. Ia segera menangkap si supir mobil itu, yang ternyata bernama Alex Jones. Logie pun segera menginterogasinya dan segera menyadari bahwa Alex ternyata adalah seorang penderita cacat mental yang membuatnya sangat susah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Logie. Kesulitan mendapat jawaban langsung dari Alex membuat Logie segera mencari tahu informasi tentang Alex dan menemukan kerabat Alex, yaitu bibinya, yang seringkali halaman rumahnya Alex jadikan tempat memarkir mobil karavannya itu. Logie pun kini coba menginterogasi Holly, bibi Alex itu, dan darinya Logie tahu bahwa Alex adalah anak yang baik meskipun dengan semua keterbatasan dan keanehan tingkah lakunya. Apalagi tak ada bukti forensik apapun yang bisa ditemukan di mobil karavan Alex, sehingga Logie pun segera membebaskan Alex saat 48 jam pemeriksaannya telah berakhir. Mendengar berita pembebasan Alex itu membuat Keller mendatangi kantor polisi. Di sana ia menarik tubuh Alex dari kerumunan dan meminta Alex mengakui perbuatannya. Tak disangka, Alex membisikkan kalimat di mana ia mengaku bahwa anak-anak itu tidak menangis saat ia bebaskan. Itu semakin membuat Keller marah dan meminta anaknya dikembalikan sebelum ia dipisahkan para polisi dari Alex yang segera dibawa pulang bibinya. Pengakuan Alex itu membuatnya tak percaya dengan keyakinan polisi pada kondisi cacat mental Alex dan yakin bahwa Alex sebenarnya hanya berpura-pura menderita cacat mental. Keller pun berkeputusan untuk menangani sendiri masalahnya dan melangkahi kerja polisi. Ia mendatangi rumah bibi Holly dan menculik Alex, lalu menahannya di rumah kayu orang tuanya. Ayah Joy, Franklin, juga ia undang
untuk ikut menginterogasi Alex dan menyiksa Alex sampai Alex mau mengaku di mana keberadaan dua gadis itu. Sementara itu, Loki sebetulnya juga memahami amarah Keller, namun juga tak bisa menjaminkan apapun untuk ketenangan Keller di saat ia sendiri sadar bahwa Anna dan Joy itu sudah hilang lebih dari 48 jam. Sehingga ia mengusahakan untuk membuka informasi lain yang bisa jadi adalah jalan menuju penemuan dua gadis kecil itu. Disinilah Loki melanjutkan langkah pencariannya, yaitu rumah Patrick Dunn, seorang mantan pendeta yang terlibat dengan deretan panjang kasus kejahatan seksual pada anak-anak kecil. Tapi ia malah menemukan hal lain di rumah itu, yaitu mayat seorang pria yang tergeletak di satu ruang rahasia. Itu membuatnya semakin mencurigai pendeta Dan yang kini ia siksa agar mau mengakui perbuatannya. Pendeta Dan pun mengaku bahwa ia tidak tahu menahu tentang penculikan Anna dan Joy, dan justru membunuh pria itu setelah si pria ternyata datang ke rumahnya untuk pengakuan dosa karena telah membunuh puluhan anak kecil. Mendengar pengakuan itu, kini justru kecurigaan Loki mengarah kepada pria tanpa nama yang dibunuh pendeta Dan itu. Sementara di saat yang sama, 4 hari sudah berlalu sejak terakhir kali Anna dan Joy terlihat. Para warga pun melakukan upacara penghormatan untuk keluarga Keller dan Franklin. Ditaruhlah banyak lilin, juga boneka mainan Joy di tengah-tengah lilin-lilin itu. Loki pun ada di sana, ikut mengirimkan doanya dan belasungkawanya bersama para warga lain. Tapi ia justru menangkap sesuatu yang lain di sana, saat seorang pria dengan gelagat aneh mengelus boneka itu, yang langsung ketakutan saat melihatnya. Orang itu bahkan lari dari sana, yang membuat Loki semakin mencurigainya dan mengejarnya. Sayangnya orang itu berhasil lolos, memanfaatkan gelapnya hutan kota Pennsylvania. Tapi setelah luputnya pria itu, polisi segera menyiarkan berita pencarian dengan sketsa wajah pria itu di televisi. Menghilangnya orang itu juga membuat polisi segera menyadari hilangnya Alex. Padahal yang mereka tak tahu, Alex sudah berada di rumah kayu Keller selama 4 hari, dengan muka yang semakin bonyok karena Alex tak mau mengaku di mana keberadaan anak-anak itu. Bahkan Keller sudah semakin murka, di mana kini ia membuat penjara kayu dengan cipratan air yang sangat panas untuk membuat Alex mengaku. Tapi Alex juga tetap tak mau mengaku dan semakin memperpanjang siksaannya di rumah kayu. Semakin lama pun polisi juga semakin bingung mencari di mana keberadaan Alex. Tapi Loki yang dituntun oleh instingnya mulai curiga pada Keller yang memang terlihat sebagai pria nekat yang akan melakukan berbagai cara agar putrinya ditemukan, yang justru akhir-akhir ini tak pernah menghubunginya lagi atau bahkan menanyakan perkembangan proses pencarian Anna dan Joy. Sehingga Loki pun jadi mengintai semua gerak-gerik Keller, termasuk rumah kayunya yang sayangnya disadari Keller dan justru berhasil mengelabuinya. Loki bahkan melewatkan ruang penjara Alex yang sudah di depan matanya, karena ia mendapatkan panggilan telepon dari seorang saksi yang mengetahui pria yang dicari Loki di malam penghormatan Anna dan Joy itu. Dari informasi itu, ia segera mendatangi rumah si pria yang lolos dari pengejarannya di hutan kota tempo hari. Pria itu ternyata bernama Bob Taylor, yang segera dilumpuhkannya dan diborgolnya. Ia pun lanjut mengidentifikasi rumah Taylor yang ternyata dipenuhi banyak gambar labirin di dinding-dinding rumahnya. Loki juga menemukan banyak sekali koper yang tergembok dan ia curigai berisi tubuh Anna dan Joy. Sehingga ia segera membuka koper itu dan justru menemukan banyak baju dengan bercak darah dan ular-ular di dalamnya. Begitu pula koper-koper lain, kecuali satu koper yang berisi buku binder bergambar labirin yang memenuhi setiap halamannya. Bukti-bukti itu lalu dibawanya ke kantor polisi beserta Keller dan Franklin yang dipanggil untuk mengidentifikasi setiap baju. Barangkali diantaranya
ada baju Anna dan Choi yang terakhir kali mereka pakai. Franklin jadi yang pertama menangis saat mengetahui ada 2 potong baju putrinya dari semua foto baju-baju di rumah Taylor. Begitu pula Keller saat ia melihat kaos kaki terakhir yang dipakai putrinya saat malam Paskah itu. Saat itulah Keller tahu tak ada lagi harapan untuk ia bisa melihat putrinya kembali dalam keadaan masih hidup. Taylor pun mengakui penculikannya, namun ia menolak memberitahu di mana anak-anak itu berada. Ia justru meminta kertas dan pulpen yang selanjutnya ia pakai untuk menggambar labirin. Loki yang sebelumnya sudah melihat tangisan di wajah Keller dan Franklin pun tak bisa lagi menahan amarahnya. Ia memukuli Taylor, meminta Taylor menunjukkan di mana lokasi anak-anak itu berada. Ia pun segera dipisahkan oleh para polisi lainnya, yang sayangnya justru membuat Taylor punya kesempatan untuk mengambil pistol salah satu polisi itu. Tapi anehnya, Taylor justru menggunakan pistol itu untuk bunuh diri. Di tempat lain, Keller yang sudah tahu bahwa Taylor lah yang menculik anak-anaknya tetap tak melepaskan Alex dari cengkeramannya. Insting Keller itu ternyata terbukti benar karena Alex ternyata masih ada sangkut pautnya dengan hilangnya anak-anak itu. Itu terbukti saat Alex tiba-tiba mengatakan bahwa anak-anak itu berada di labirin, meskipun Alex enggan untuk mengatakan labirin itu ada di mana. Itu membuat Keller mendatangi Bibi Holly untuk mencari tahu tentang labirin itu. Tentu dengan menyembunyikan fakta penyekapan Alex, Keller datang ke sana dan menunjukkan empati kepada Bibi Holly terkait hilangnya Alex itu. Tapi di sana ia mendengarkan cerita Bibi Holly yang menyentuh, di mana Alex ternyata diadopsi oleh Bibi Holly dan suaminya sejak putra kandung mereka meninggal karena kanker. Karena cerita itu, ia malah tak mendapatkan informasi apapun tentang labirin yang sedang dicarinya, dan justru mendapati berita kematian Taylor di koran Bibi Holly yang semakin mematahkan harapannya. Sementara itu, Loki tak sengaja menemukan bahwa gambar labirin Taylor ternyata memiliki kesamaan dengan foto kalung yang dipakai mayat di rumah pendeta Dan. Ia juga segera tahu dari polisi yang lainnya bahwa darah yang ditemukan di baju anak-anak itu ternyata bukanlah darah manusia, melainkan darah babi. Sehingga peluang menemukan 2 gadis kecil itu masih hidup pun kini kembali terbuka. Apalagi beberapa saat setelah itu, polisi ternyata berhasil menemukan Choi yang masih hidup dan tergeletak di jalan. Kini Choi dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya kembali sadar, serta pelan-pelan mulai membuka matanya. Tapi bangunnya Choi langsung disambut Keller dengan banyak pertanyaan terkait hilangnya dia dan Anna. Di sanalah Choi menceritakan bahwa ia ditangkap oleh seseorang dan ditinggalkan dengan teka-teki serta peta labirin yang jika mereka berhasil menyelesaikannya, maka mereka akan dibebaskan. Keduanya pun berhasil bebas. Tapi saat mereka kabur itu, Anna kembali tertangkap dan Choi lari sendirian dari sana. Choi juga mengatakan bahwa Keller ada di lokasi di mana mereka disekap dan menyalahkan Keller karena tak segera menyadari keberadaan mereka. Keller tentu bingung dengan apa maksud ucapan Choi. Tapi ia segera mengerti bahwa lokasi yang mungkin dimaksud Choi adalah rumah Bibi Holly. Ia pun segera lari sendirian ke sana, membuat semua polisi, termasuk Loki, yang melihat wajah Keller yang dipenuhi kemarahan itu mengejarnya. Sayangnya Loki salah membaca arah kepergian Keller, yang justru ia kira pergi ke rumah kayunya. Tapi meskipun tebakannya salah, Loki berhasil menemukan lokasi penyekapan Alex yang sedang berteriak minta tolong. Sementara itu, Keller sudah tiba di rumah Bibi Holly. Tapi kedatangannya itu sudah diduga oleh Bibi Holly yang sudah siap mengacungkan pistol kepadanya.
Bibi Holly lalu membuat Keller yang dalam ancaman pistol itu untuk memborgol dirinya sendiri, lalu meminum racun buatannya dan menaruh handphone dan kunci mobilnya di wastafel dapur. Ia lalu mengarahkan Keller ke titik yang ia bilang sebagai tempat penyekapan Anna. Sambil terus berjalan, ia akhirnya menceritakan bahwa alasan ia dan suaminya menculik anak-anak adalah karena ia ingin balas dendam kepada Tuhan karena tak menyelamatkan putranya dari kematian akibat kanker. Benar bahwa yang berada di ruang rahasia pendeta Dan itu adalah suaminya, dan Alex serta Taylor adalah salah dua dari sekian banyak anak yang mereka culik, yang lalu mereka besarkan dan mereka jadikan alat untuk menculik anak-anak lainnya. Di saat yang sama, Holly menyuruh Keller memundurkan mobil tua di samping rumahnya, yang selama ini ternyata menutupi pintu lubang di mana anak-anak itu disekap. Holly pun menembak kaki Keller dan memaksanya masuk ke lubang itu, sebelum kembali menutup pintunya dan kembali memarkirkan mobil tua itu di atasnya. Tapi setelah Holly pergi, Keller segera menyadari bahwa ruangan itu ternyata tak menyambung kemanapun, dan itu bukanlah pintu masuk labirin yang dimaksud Alex. Ia juga tak menemukan putrinya di sana, dan justru hanya peluit merah milik putrinya. Keller hanya dibohongi, dan tujuan Holly memasukkannya ke sana bukanlah mempertemukannya dengan sang putri, melainkan membunuhnya secara perlahan. Setelah malam tiba, akhirnya Loki datang ke rumah Bibi Holly untuk mengabarkan keberadaan Alex yang ia berhasil temukan. Tapi tak ada balasan apapun dari Bibi Holly yang membuatnya khawatir dan memutuskan langsung masuk ke rumah itu. Namun Loki segera menyadari foto suami Bibi Holly dengan kalung labirinnya yang membuatnya tahu apa yang kini akan dihadapinya. Ia terus menyusuri rumah yang sangat sepi itu dengan terus menodongkan pistolnya ke depan dan segera menemukan Bibi Holly yang telah usai menyuntik racun kepada Anna. Tapi itu segera menjadi adegan tembak-tembakan singkat yang untungnya dimenangkan Loki yang kemudian langsung melarikan Anna ke rumah sakit tanpa tahu bahwa sebetulnya Keller juga perlu diselamatkan. Jalan panjang ke rumah sakit itu pun ia terobos demi menyelamatkan Anna. Untungnya, ia bisa cepat tiba di rumah sakit terdekat, sehingga Anna masih bisa tertolong. Segera setelah pulihnya mereka, Anna dan Joy pun mendatangi Loki untuk mengucapkan terima kasih. Mereka datang bersama orang tua mereka masing-masing, kecuali Keller yang absen dan belum ditemukan. Chris, istri Keller, punya satu pesan untuk Loki, agar Loki bisa menemukan Keller, meskipun Chris tahu bahwa kalaupun Keller ditemukan, Keller akan ditangkap karena penyiksaannya kepada Alex. Untuk itulah, sambil terus mengusut tuntas kasus Bibi Holly dan semua korban-korbannya, ia tetap melakukan pencarian Keller sendirian. Termasuk saat mereka memeriksa jejak mayat-mayat korban lain yang membuat Loki kembali ke rumah Bibi Holly, di mana samar-samar ia mendengar bunyi peluit yang sedang ditiup Keller, yang sengaja dibunyikannya sebagai isyarat agar Loki tahu di mana keberadaannya. Dan disinilah Prisoners tamat. Cukup sekian pembahasan film kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Tetap waras dan terengginas. Selalu berbahagia ya, bareng